Perkenalkan, nama saya Upi Zarina Maharani, NIM 2019143229. Saya perwakilan kelompok 10 yang akan menjelaskan analisis tema kelas rendah tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Konsep yang pertama yaitu konsep karakteristik hewan. Pada halaman 6 terdapat nyamuk, lalat, tikus, dan semut. Karakteristik hewan merupakan ciri-ciri hewan. Kenapa nyamuk, lalat, semut, dan tikus masuk konsep karakteristik hewan? Karena nyamuk, lalat, tikus, semut semuanya merupakan hewan. Terlebih nyamuk, lalat, semut merupakan satu jenis yaitu serangga, sedangkan tikus adalah hewan berjenis pengerat, yang mana hewan-hewan ini sering muncul dan berada pada tempat atau lingkungan yang tidak sehat, bersih, dan membawa biang penyakit. Hubungan dengan tema, nyamuk, lalat, semut, tikus merupakan hewan yang hidup pada lingkungan yang tidak bersih, sehat, dan asri. Tentunya hewan-hewan tersebut memiliki hubungan dengan tema lingkungan sehat, bersih, dan asri. Karena dengan adanya hewan-hewan tersebut yang suka pada lingkungan tidak bersih, maka akan mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita agar tetap sehat dan tampak asri. Pada materi yang dianalisis, kata operasional ada 5, yaitu ayo mengamati, ayo berdiskusi, ayo bernyanyi, ayo berlatih, dan ayo mencoba. Hubungan dengan karakteristik siswa. 1. Ayo mengamati. Dengan mengamati dapat mencakup serta menumbuhkan karakteristik siswa, yaitu lebih teliti, lebih aktif, dan energik, serta menjadi lebih kritis dalam berpikir. Karena pada saat mengamati, siswa akan dituntut untuk memperhatikan apa yang diamati, serta menjadi lebih aktif untuk mencari atau menentukan sesuatu untuk diamati, sehingga siswa dapat menjadi lebih kritis akan lingkungan sekitarnya. 2. Ayo berdiskusi. Dalam berdiskusi, karakteristik siswa yang dapat dikembangkan yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, menerima masukan atau pendapat orang lain. Karena dalam berdiskusi, anak akan diajarkan serta mengalami bagaimana caranya berpendapat dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, ayo bernyanyi. Dengan bernyanyi dapat melatih karakteristik siswa yang lebih berani dan percaya diri, dan melatih kemampuan siswa untuk tampil di depan kelas. Karena saat bernyanyi, siswa dapat kita ajarkan percaya terhadap kemampuan dirinya serta berani tampil di depan teman-temannya. 4. Ayo berlatih. Dengan berlatih dapat membentuk karakteristik siswa yang tekun dan pantang menyerah, serta mahir dalam bidang yang dilatih. Karena pada saat berlatih, siswa akan diajarkan untuk pantang menyerah dan terus berusaha sampai siswa itu bisa memahami dan mengerti hal yang dilatih. Yang terakhir, yang kelima, ayo mencoba. Dengan mencoba dapat mengembangkan atau menumbuhkan karakteristik siswa yang berani dan lebih aktif. Karena dengan mencoba sesuatu, siswa akan diajarkan pada sesuatu yang baru dan tentunya akan menjadi siswa yang lebih aktif. Kemudian yang kedua yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada halaman 27, 28, 29 tentang bibit cabai. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah suatu proses yang dilalui tanaman dari bibit sampai tanaman besar dan berbuah. Di sini kami contohkan bibit cabai. Mengapa tanaman cabai masuk ke dalam konsep tumbuh kembang tanaman? Karena pada cerita yang ada pada buku menceritakan tentang Siti yang menanam cabai dari biji yang kemudian menjadi berkembang dan berbuah. Hubungan pada tema yaitu memiliki hubungan dengan tema karena cabai merupakan tanaman yang bisa membuat lingkungan tampak asri. Pada materi yang dianalisis ada 2 kata kerja operasional, yaitu
1. Ayo bermain peran, dan 2. Ayo berlatih. Hubungan karakteristik siswa. Yang pertama, ayo bermain peran. Dengan bermain peran dapat melatih dan menumbuhkan karakteristik siswa yang percaya diri dan bekerja sama kepada siswa lain. Karena pada saat bermain peran, siswa akan tampil di depan dan bermain peran bersama siswa-siswa lain. 2. Analisis berlatih. Dengan berlatih dapat melatih serta membentuk karakteristik siswa yang tekun, pantang menyerah, dan mahir dalam bidang yang dilatih. Karena pada saat berlatih, siswa akan diajarkan untuk pantang menyerah dan terus berusaha sampai siswa itu bisa menguasai atau mengerti hal yang dilatih. Baiklah, saya akan membahas tentang energi dan cuaca. Perubahan energi adalah perubahannya bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lainnya. Konsep energi ini terbagi dua, yaitu menjemur pakaian dan menyetrika pakaian. Menjemur pakaian adalah proses pengeringan pakaian dengan bantuan panas matahari, dan menyetrika pakaian adalah proses pengeringan pakaian dengan menggunakan setrika. Mengapa menjemur pakaian dan menyetrika pakaian merupakan konsep perubahan energi? Karena pada saat menjemur pakaian, terjadi perubahan energi cahaya matahari yang berasal dari matahari menjadi energi panas atau kalor. Kalor ini kemudian menguapkan air dalam kain baju dan menjadikan baju menjadi kering. Serta pada saat menyetrika terdapat perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Pada halaman 31, 32, 33, subtema 1, pembelajaran 6 tidak memiliki hubungan pada tema karena tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kata kerja operasional yang termasuk dalam konsep energi ialah terdapat pada subtema 1 pembelajaran 6, yaitu ayo mengamati, ayo bercerita, ayo berlatih. Karakteristik siswa yang didapat ialah dengan mengamati dapat mencakup serta menumbuhkan karakteristik siswa, yaitu lebih teliti, lebih aktif dan energik, serta menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pada saat mengamati, siswa akan dituntut untuk memperhatikan apa yang dia amati, serta menjadi lebih aktif untuk mencari atau menentukan sesuatu untuk diamati, sehingga siswa dapat menjadi lebih kritis akan lingkungan sekitarnya. Dengan bercerita, dapat melatih dan menumbuh kembangkan karakteristik siswa menjadi lebih berani dan percaya diri. Karena pada saat bercerita, anak akan menceritakan pengalamannya di depan teman-temannya. Dengan berlatih, dapat melatih serta membentuk karakteristik siswa yang tekun dan pantang menyerah serta mahir dalam bidang yang dilatih. Karena pada saat berlatih, siswa akan diajarkan untuk pantang menyerah dan terus-menerus sampai siswa itu bisa menguasai dan mengerti hal yang dilatih. Selanjutnya adalah tentang cuaca. Cuaca adalah perubahan keadaan udara dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lain. Itulah kondisi udara di setiap pulau bisa berbeda. Sudut pandang matahari dan kemiringan suhu bumi. Dalam cuaca terdiri dari hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa partisipasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Mengapa hujan masuk ke konsep cuaca? Karena hujan merupakan keadaan udara yang merupakan fenomena alam yang terjadi di atmosfer. Pada halaman 126, subtema 3, pembelajaran 3, hujan memiliki hubungan dengan tema karena hujan dapat membuat tanaman menjadi tumbuh dan lingkungan akan jadi asri. Kata kerja operasional yang termasuk ke dalam konsep cuaca terdapat pada subtema 4 pembelajaran 3, yaitu ayo membaca. Karakteristik siswa yang didapat ialah dengan membaca dapat melatih kemampuan serta menumbuhkan karakteristik siswa, yaitu percaya diri, melatih keterampilan dalam membaca, serta mengembangkan cara berpikir. Karena pada saat membaca,
Siswa akan menjadi lebih percaya diri dan dapat melatih keterampilannya dalam membaca serta banyak membaca, dapat mengembangkan pola atau cara pikir siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Yovita, NIM 2019143221 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kelompok 10 pada tema 9 kelas 6, yaitu menjelajahi angkasa luar. Yang pertama, konsep tata surya. Pada konsep tata surya membahas tentang galaksi, matahari, bulan, planet-planet, dan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, meteor, satelit, dan bintang. Pada tema 9, itu terdapat pembahasan mengenai galaksi, galaksi Bima Sakti, bulan, bintang, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, meteor, asteroid, komet, dan satelit. Pada salah satu format analisis kelompok 10 pada tema menjelajahi angkasa luar, kami menganalisis pada subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan pembelajaran 1, halaman 1, 2, dan 3. Itu terdapat kata-kata bumi, bintang, planet, galaksi, galaksi Bima Sakti, matahari, satelit, asteroid, komet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karena tata surya adalah suatu organisasi galaksi dan matahari sebagai pusat peredaran dan dikelilingi sejumlah benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor, maka kata-kata yang terdapat pada halaman 1, 2, dan 3 itu kelompok 10 kelompokkan menjadi konsep tata surya. Karena tata surya adalah organisasi galaksi dan matahari sebagai pusat peredaran dan dikelilingi sejumlah benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Lalu, kenapa matahari, bulan, planet, dan bintang masuk ke konsep tata surya? Karena matahari, bulan, planet, dan bintang keseluruhannya bergerak mengelilingi pusat galaksi, di mana matahari sebagai pusat tata surya dan benda-benda lain seperti bulan, bintang beredar mengelilingi matahari. Lalu, hubungan pada tema. Konsep tata surya memiliki hubungan karena sistem tata surya berkaitan dengan luar angkasa, jadi memiliki hubungan dengan tema menjelajahi angkasa luar. Pada halaman 1, 2, 3 yang dianalisis, terdapat 3 kata kerja operasional, yaitu 1. Berdiskusi, 2. Membaca, 3. Mencoba. Lalu, karakteristik yang dapat dikembangkan dari kata kerja operasional tersebut adalah 1. Ayo berdiskusi. Dalam berdiskusi, kemampuan ataupun karakteristik yang dapat dikembangkan adalah kemampuan menyampaikan pendapat dan menerima masukan atau pendapat orang lain. Karena dalam berdiskusi, anak akan diajarkan serta mengalami bagaimana caranya berpendapat dan menerima pendapat dari orang lain. 2. Ayo membaca. Dengan membaca, dapat melatih kemampuan serta menumbuhkan karakteristik siswa, yaitu percaya diri, melatih keterampilan dalam membaca, serta mengembangkan cara berpikir. Karena pada saat membaca, siswa akan menjadi lebih percaya diri dan dapat melatih keterampilannya dalam membaca, serta dengan banyak membaca dapat mengembangkan pola pikir atau cara berpikir siswa tersebut. 3. Ayo mencoba. Dengan mencoba dapat mengembangkan atau membentuk karakteristik siswa yang berani dan aktif. Karena dengan mencoba sesuatu, siswa akan diajarkan pada sesuatu yang baru dan tentu akan menjadikan siswa menjadi lebih aktif. Konsep selanjutnya adalah konsep dasar IPA alat optik. Terdapat dalam subtema 2, yaitu benda angkasa luar dan rahasianya. Pada pembelajaran 3,
halaman 89, 90, 91 terdapat kata teropong binokuler. Teropong binokuler masuk ke dalam konsep alat optik karena alat optik adalah alat yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya untuk membantu manusia mengobservasi objek tertentu. Lalu, mengapa teropong binokuler masuk dalam konsep dasar alat optik? Karena teropong binokuler merupakan alat yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dan digunakan untuk melihat suatu objek dengan jarak tertentu. Lalu, hubungan antara konsep alat optik dan tema menjelajahi angkasa luar. Konsep alat optik memiliki hubungan dengan tema menjelajahi angkasa luar karena teropong binokuler dan teleskop merupakan alat yang dapat membantu untuk mengamati benda-benda angkasa seperti bintang, bulan, serta planet. Pada halaman 89, 90, dan 91 yang dianalisis, terdapat satu kata kerja operasional yaitu ayo membaca. Lalu, karakteristik yang dapat dikembangkan dari kata kerja operasional tersebut adalah dengan membaca dapat melatih kemampuan serta mengembangkan karakteristik siswa, yaitu percaya diri, melatih keterampilan dalam membaca, serta mengembangkan cara berpikir. Karena pada saat membaca, siswa akan menjadi lebih percaya diri dan dapat melatih keterampilannya dalam membaca, serta dengan banyak membaca dapat mengembangkan pola atau cara berpikir siswa tersebut.